kembali bersama kami dalam program Update Petang. Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan OPOP Jatim kembali menggelar dialog kopi laborasi Sambang Pesantren dengan tema strategi pemasaran produk pesantren. Berlokasi di Pondok Pesantren Langitan Tuban, kopi laborasi kali ini disiarkan langsung oleh 500 channel YouTube yang tergabung di Asosiasi YouTuber Santri Indonesia. Berlokasi di Pondok Pesantren Langitan Tuban, kopi laborasi dengan OPOP Jatim mengusung tema strategi pemasaran produk pesantren. Kegiatan ini diharapkan menjadi semangat baru bagi para wirausahawan santri untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing yang belum maksimal. Wirausahawan santri diharapkan mampu meraih keunggulan serta daya saing yang berkelanjutan. Kopi laborasi kali ini merupakan implementasi dari program One Pesantren One Product Jawa Timur. Tentu dalam upaya memberdayakan pondok pesantren sebagai wujud dari Nawa Bakti Satya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kopi laborasi hadir di Pondok Pesantren Langitan Tuban agar santri dan pesantren ini juga dapat berperan dalam membangkitkan perekonomian di Jawa Timur. Acara yang dikemas talk show ini menghadirkan narasumber berkompeten seperti pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Maksum Fakih. Tokoh lain seperti Dr. Insinyur Jamhadi MBA selaku Ketua Advokasi Jatim dan Insinyur Fernanda Reza Muhammad MM dari Export Center Surabaya. Kopi laborasi Sambang Pesantren ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Edi Supaji, beserta Muhammad Gofirin selaku Sekjen OPOP Jatim dan Direktur OPOP Training Center Unusa. Kami menyampaikan sebagaimana Ibu Gubernur sering menyampaikan dalam media bahwa OPOP ini ditopang oleh 3 pilar. Yang pertama, pilar santripreneur. Kami ingin para santri di Jawa Timur mendapatkan satu materi tambahan, yaitu materi kewirausahaan. 1 tahun lamanya cukup menurut saya untuk diberi bekal berupa konsep, teori, dan praktek wirausaha. Yang kedua, Ibu Gubernur sering menyampaikan tentang konsep pesantrenpreneur, di mana pesantrenpreneur ini maksudnya satu pondok pesantren minimal menghasilkan 1 produk minimal, dan produknya harus unggul, tidak asal-asalan. Kemudian unit usahanya dibentuk. Saya berharap pesantren-pesantren di Jawa Timur, sebagaimana harapan Ibu Gubernur dan juga Ketua OPOP, melahirkan minimal 1 produk. Ada badan usaha yang formal, boleh PT, boleh CV, boleh koperasi pondok pesantren. Yang ketiga, Ibu Gubernur sering menyebut sosiopreneur. Sosiopreneur maknanya adalah para alumni pesantren didorong juga untuk menjadi startup bisnis, scale up bisnis, bahkan sale up bisnis. Artinya bagi yang ingin passionnya di wirausaha, mari mulai mendirikan usaha startup bisnis. OPOP Jawa Timur akan berusaha berikhtiar semampu-mampunya untuk mendampingi para startup bisnis ini untuk naik kelas menjadi scale up bisnis. Tak ketinggalan juga turut hadir PIM Subdiv Operasional Jaringan dan Layanan Syariah Bank Jatim Nono Taryono. Penyerahan secara simbolis kartu OPOP Jatim berdaya kepada pengasuh Pondok Pesantren Langitan juga dilakukan pada kesempatan kali ini. Kiai Haji Maksum Fakih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban, optimis jika pesantren akan mampu menghasilkan santri-santri berjiwa wirausaha. Bagaimana kita belajar di pondok pesantren itu adalah konsep untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu nomor 1. Tapi kita tidak lupa juga untuk belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita hidup itu juga harus berinteraksi dengan berbagai pihak. Dan interaksi yang paling ideal adalah berdagang. Jamhadi yang membidangi pendidikan vokasional seluruh Indonesia menekankan tentang pentingnya pemasaran. Dengan adanya kolaborasi antar pesantren, diharapkan tercipta satu merek guna menekan kos produksi.
itu, oh ternyata produk Jawa Timur itu apa namanya itu bagus tetapi mahal, tetapi tempat produksinya, industrinya itu small begitu gitu. Oleh sebab itu kami juga sebagai Ketua Advokasi Jatim, Aliansi Pendidikan Vokasional, di mana kami juga melayani riset-riset untuk produk-produk yang diinginkan para pesantren begitu, itu menghimbau ya supaya kita memang tidak ragu-ragu, misalnya per kecamatan satu pabrik khusus untuk kopi misalnya gitu. Tapi desainnya sudah pabrik gitu ya. Nah, nanti misalnya kalau tempatnya di sekitar Langitan ya leading sektornya nanti dari Abah Moksin Fakih misalnya gitu. Fernanda Reza Muhammad melihat peluang bahwa Indonesia tidak akan tergantung lagi dengan negara lain. Hal ini bisa terwujud jika santri mampu menghasilkan produk halal yang berorientasi ekspor. Indonesia adalah negara nomor 1 konsumsi halal di dunia. Tetapi kita adalah negara nomor 10 produsen halal di dunia. Nah, loh kenapa? Ya kita ternyata masih impor Pak Kiai. Karena apa? Penduduk muslim kita paling banyak di dunia. Kita adalah salah satu negara yang paling besar. Nah, kalau misalnya santripreneur ini semua sudah bisa menjadi pengusaha, yang dihasilkan dari pesantren pastinya kan halal insya Allah ya. Ya sudah selesai, ekonomi kita akan naik. Yang disampaikan dari Pak Jamhadi, kita nggak usah jauh-jauh mengimpor produk halal, dihasilkan oleh pesantren, dihasilkan oleh santripreneur, maka Indonesia sudah bebas dari impor produk halal dari negara lain. Banyaknya jumlah pesantren dan santri di Jawa Timur membuat pesantren memiliki infrastruktur yang potensial untuk mengembangkan produk berbasis pesantren. Kendati demikian, koneksi jaringan perlu terus dibangun melalui silaturahmi yang baik oleh pondok pesantren untuk mengembangkan bisnis yang telah dirintis. Kopilaborasi Sambang Pesantren ini merupakan wujud promotif dari Dinas Kominfo Jatim yang berkolaborasi bersama OPOP Jatim untuk menaikkan branding produk milik pesantren, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pondok pesantren.